Sobat Nobak, BTT Harana Kaisar episode 745 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan merasa waktunya semakin sedikit, sehingga ia segera menuju Shitian Xuanjie untuk memulihkan Gaoyan. Ia menyatukan kembali tubuh aslinya, membawa Yonantian, dan berangkat bersama He Shanren. Setelah menembus ruang antar dunia dan tiba di Shitian Xuanjie, mereka menuju kawasan suci Dewa Buddha untuk mencari laut roh 7 warna. Namun, Xiaoyan mulai curiga ketika Yonantian mengaku bahwa ia sendiri belum pernah melihat laut tersebut. Di balik ketenangan wajahnya, Yonantian menggeleng pelan. Ia menjelaskan, bukan begitu. Konon, laut roh pelangi 7 warna berada di dalamnya. Wilayah suci Dewa Buddha sangatlah luas, penuh dengan tempat terlarang milik Buddhisme, banyak diantaranya bahkan belum pernah kusentuh. Ia menundukkan kepala serendah mungkin, berbicara dengan penuh hormat. Yonantian adalah orang yang cerdas. Ia tahu bahwa sedikit saja gerak-gerik mencurigakan, ia bisa mati di tangan Xiaoyan dalam sekejap. Kau yakin kita berdua masuk ke wilayah suci Dewa Buddha tidak akan langsung disegel oleh cahaya Buddha? Tanya He Shanren menatap tajam ke arah Yonantian. Seketika, pandangan Xiaoyan mengarah pada Yonantian, membawa tekanan membunuh yang jelas terlihat. Wajah Yonantian langsung berubah pucat dan panik. Ia buru-buru menjawab, "Tidak perlu khawatir. Aku bisa menjamin keselamatan kalian berdua. Aku tidak berani memiliki pikiran lain, apalagi mencelakai Tuan." Keringat dingin membasahi keningnya. Entah benar-benar takut atau hanya berpura-pura. Tetapi dari penampilannya, tak tampak ada kebohongan yang jelas. Namun pertanyaan yang diajukan He Shanren tadi membuat kewaspadaan Xiaoyan meningkat. Setiap dunia memiliki aturan dan struktur kekosongannya masing-masing. Kini, di sekitar mereka, hamparan kabut bintang perlahan muncul. Galaksi-galaksi berkilauan terbentuk rapi dan teratur. Pemandangan itu sungguh mengguncang hati. He Shanren tak lagi memperdulikan Yonantian. Ia mengeluarkan peta bintang milik Shitian Xuanjie, lalu menunjuk salah satu gugus bintang terbesar dan paling kompleks. Itulah wilayah suci Dewa Buddha. Nah, di kehidupan seluruh Shitian Xuanjie, tempat berkumpulnya para makhluk terkuat. Jumlah ruang bintang di wilayah itu tak terhitung. Bahkan Yonantian yang sudah mencapai tingkat kelima kultivasi pun masih belum mampu menjelajahi semua tempat terlarang di dalamnya. He Shanren kemudian mengaktifkan kompas penembus langit untuk menembus kehampaan. Kecepatannya memang tidak secepat jiwa gerakan Void milik Xiaoyan, tetapi tetap sangat mengagumkan. He Shanren tiba-tiba berkata kepada Xiaoyan, "Saudara Xiaoyan, ada sebuah acara besar, Festival Agung Dewa dan Iblis. Sebuah pelelangan besar. Kita bisa ke sana dulu untuk mencari informasi. Selain itu, ada beberapa benda yang mungkin kubutuhkan. Setelah itu, barulah kita menuju wilayah suci Dewa Buddha." Xiaoyan mengangguk kecil, meski hatinya masih diliputi keraguan. Setelah meninggalkan dunia Sanhai, keadaan di Shitian Xuanjie masih sepenuhnya asing baginya. Yonantian memang dipaksa patuh dengan ancaman nyawanya, tetapi ia tetap tidak layak dipercaya. Terutama seseorang yang pernah membantu Suju memburunya hingga ke Senshi dan Sanhai. Saat Xiaoyan hendak menyetujui usulan He Shanren, tiba-tiba ia merasakan getaran aneh dari dalam dirinya. Kekuatan jiwanya segera menangkap sumbernya. Topeng Jiugen sedang memanggil seluruh anggota Jiang Misi untuk rapat. Berbeda dari rapat kekacauan, rapat Jiang Misi jarang diadakan. Biasanya hanya berisi pameran dan kesombongan tentang bagaimana mereka mempermainkan dunia. Namun para anggota Jiang Misi semuanya tidak waras. Tak ada yang bisa menebak tujuan mereka. Jika Xiaoyan tidak hadir, kecurigaan pasti akan muncul. Dan kebetulan ini kesempatan untuk memastikan suatu hal. Apakah penguasa mimpi itu benar-benar sudah hancur? Jika iya, berarti Jiang Misi bukan makhluk abadi. Mereka bisa dibunuh. Asal Xiaoyan dapat menemukan tubuh asli yang tersembunyi di balik wajah ketujuh, ia bisa menghabisi mereka. Namun, semua ini masih sebatas dugaan. Bagaimanapun, penguasa mimpi ilusi penuh dengan trik dan selalu meninggalkan jalan pelarian bagi dirinya. Xiaoyan telah menghancurkan mahkota pelindung jiwa miliknya.
membuatnya mustahil menempel pada Xing Ting. Dan fakta bahwa ia terus bersembunyi dalam mahkota itu menunjukkan bahwa aturan dunia Sanhai sudah tidak mengizinkannya eksis. Untuk memastikan semuanya, Xiaoyan harus menghadiri rapat Jiang Misi kali ini. Tetapi satu masalah besar muncul. Ia sedang berada di atas kompas Sesiandren. Setiap tindakan mencurigakan pasti terlihat. Meskipun hubungan mereka cukup baik, tetap tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Apalagi perihal Jiang Misi sangat sensitif. Xiaoyan segera menyusun rencana, menggunakan Yetian sebagai wadah sementara, mengeluarkan avatar pemakan jiwa, lalu menggunakannya untuk memakai topeng Jugen dan menghadiri rapat Jiang Misi. Ia mengangkat tangan, bendera penjinak jiwa muncul. Semua roh yang sebelumnya tertampung di dalamnya telah hancur. Kini hanya tersisa Yetian, pecahan jiwa Shuju, dan sisa roh Yuansen. Lapisan cincin jiwa yang dahulu bersinar, kini lenyap. Namun dari sini Xiaoyan menyadari satu hal. Bendera penjinak jiwa sebenarnya adalah harta serangan roh yang sangat kuat. Sekalipun hanya bisa mengumpulkan roh dalam jumlah besar sekali saja, kekuatan itu cukup untuk memberi serangan jiwa tak terduga saat diperlukan. Ia melepaskan Yetian. Dari balik bayangannya, avatar pemakan jiwa muncul dan berdiri di sampingnya. Avatar itu telah mengumpulkan banyak roh sehingga kekuatan jiwanya mencapai tingkat Void. Meski berbeda secara esensi dari Void Xiaoyan sendiri, avatar ini tidak bisa naik tingkat, tetapi dapat menumpuk kekuatan jiwa. Dan ketika menyatu kembali dengan tubuh utama, kekuatannya bisa melesat drastis. Xiaoyan menyerahkan topeng Jugen kepada avatar pemakan jiwa. Yetian kemudian keluar dari bendera, berubah menjadi kabut hitam keunguan yang melayang liar ke dalam kekosongan. Sesiandren memandangnya dengan terkejut. Sungguh energi jahat yang kuat. Xiaoyan pun bertanya, apakah saudara He mengenal Yetian? Sesiandren menjawab pelan, makhluk iblis yang pernah mencapai tingkat transendensi, aku pernah mendengarnya. Ia sangat sulit dikendalikan. Saudara Xiaoyan, sebaiknya tetap berhati-hati. Xiaoyan mengangguk. Terima kasih atas peringatannya. Ia duduk bersila, menutup mata, dan menyelamkan kesadarannya ke dalam ruang kekacauan. Saat tersadar, ia sudah melihat dirinya berdiri di atas sebuah batu besar. Di sekelilingnya, siluet-siluet biru gelap telah berkumpul. Rupanya ia datang paling akhir. Hal pertama yang ia lakukan adalah menoleh ke arah batu keempat, tempat Simo biasanya berdiri. Batu itu kosong. Ia tidak datang. Berarti luka yang dideritanya benar-benar parah. Tanpa mahkota pelindung jiwa, ia mungkin akan musnah dalam waktu dekat. Karena itu, rapat Jiang Misi tidak lagi penting baginya. Xiaoyan bergidik. Jika Simo tidak hadir, berarti anggota Jiang Misi memang bisa dibunuh. Lalu bagaimana dengan sosok Jugen yang ia bunuh tempo hari? Saat itu tidak ada tubuh, tidak ada jiwa. Mungkinkah Jugen yang asli masih hidup? Semuanya terasa sangat janggal. Xiaoyan sama sekali tidak dapat memahami tujuan kelompok gila ini. Tidak ada arah yang jelas. Mereka seperti sekelompok orang yang bermain-main demi kesenangan semata. Tenggelam dalam permainan aneh yang hanya mereka sendiri yang mengerti.